Oke, perkenalkan nama saya Akbar Saifullah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah autobiografi tentang kehidupan saya. Oke, yang pertama adalah asal muasal. Oke, nama saya sendiri adalah Akbar Saifullah, yang dimana memiliki arti Akbar itu adalah besar dan Saifullah itu adalah pedang Allah. Jadi arti dari nama Akbar Saifullah itu adalah pedang Allah yang maha besar. Oke, saya sendiri lahir pada tahun 1999, yang dimana saya dilahirkan itu di kota kecil, yaitu di Indramayu, Jawa Barat. Bisa dibilang saya sendiri itu, karena saya lahir di Jawa dan tinggal di Jawa, maka saya bisa disebut sebagai orang Jawa. Kalau sisa keluarga itu, saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Yang pertama itu kakak laki-laki, satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Oke, masa kecil ya, dimana masa kecil saya itu bisa dibilang sangat miris atau menyedihkan karena banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan masa kecil saya. Kejadian itu sebenarnya nggak, menurut saya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu menyedihkan gitu, tapi tidak untuk orang tua saya. Karena pada saat saya kecil tuh saya seringkali mengalami kecelakaan, lebih tepatnya 3. Yang pertama itu kecelakaan karena kalau nggak salah kepala saya itu nabrak pinggiran trotoar sehingga harus dijahit. Lalu kedua ditabrak oleh motor dari belakang sehingga saya terpental dan harus dijahit pada bagian kepala. Dan yang ketiga itu jatuh dari lantai 2. Lalu yang kedua itu pada saat saya kecil itu, seperti yang tahu ya, satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Adik laki-laki itu tidak pernah akur. Ya itu seperti banyak yang pernah dialami kami waktu saat kecil itu, banyak sekali pertikaian, selalu bertengkar yang heboh, dimana sampai tetangga ribut denger gitu. Lalu yang ketiga itu kehilangan ya, karena dulu saya punya sepeda BMX merek Motorcycle, yang dimana pada saat tahun itu adalah sepeda yang bisa dibilang mahal ya. Dan saat itu sayangnya sepeda saya itu dicuri ketika saya sedang berada di pantai, bukan pantai sih, laut sih lebih tepatnya pinggiran laut. Dicuri, sehingga ya sangat menyedihkan juga sih karena itu banyak kenangannya, dan pada saat orang tua juga bersusah payah untuk membeli ini, sehingga sangat disayangkan ya. Oke, nah di sini pada masa SD saya itu saya bersekolah di SD yang bernama SD Maret 3, yang merupakan salah satu SD favorit di daerah perkotaan dan memiliki sejarah yang panjang. Kalau nggak salah itu dia berdiri tahun 97 atau 1970 atau 80 ya, saya lupa. Nah, di masa SD saya sendiri ada hal yang menarik dan memalukan, tapi lebih banyak kalau memalukan sih. Yang pertama itu jadi boy band. Ya, saya pernah jadi boy band pada saat kelas seni budaya dan keterampilan, yang dimana suruh menampilkan tarian, yang dimana pada saat itu, pada zaman SD itu ya, yang terkenal itu boy band SHINee atau Super Junior dari Korea Selatan. Korea Utara. Nah, ya kalau dipikir-pikir tuh agak cringe ya, karena ya gitulah. Nah, yang menarik di peristiwa SD yang sampai saat ini masih terkenang gitu ya, nih, anak SD tawuran. Ya, pada saat itu tawuran antar SD itu terjadi karena pertandingan sepak bola, di mana kedua belah pihak saling tidak terima. Akhirnya kedua SD saya sama SD satunya yaitu MIPUI itu mengajak
ketemuan di Islamic Center untuk pertandingan ulang. Nah pada saat pertandingan ulang selesai, bukannya kelar yang permasalahan yang diselesaikan, tapi malah menimbulkan kontroversi di mana saling ribut antara keduanya, sampai-sampai ada yang bawa tongkat baseball, sehingga apabila mereka siap menyerbu, kita juga siap menyerbu gitu. Tuh tapi sayangnya ya alhamdulillah, bukan saya sih, alhamdulillah tidak ada korban pada saat tawuran tersebut. Karena bukan tawuran sih, lebih tepatnya kayak adu argumen gitu. Tahu lah anak SD cuma kayak adu mulut doang. Nah terus yang menarik ini adalah bolos. Ya emang sih, anak-anak SD anak-anak juga pasti pernah bolos, tapi bolosnya ini beda. Bolosnya ini dia berangkat dari rumah sekolah nih, tapi dalam pertengahan jalan tuh nggak nyampe ke sekolah, malah ke warnet gitu. Itu saya lakukan selama 3 hari, dan itu saya benar-benar menyesal, sampai ketangguhan guru. Akhirnya saya dijemput, dipaksa tarik untuk kembali ke sekolah, dan akhirnya dipanggil orang tua. Dan setelah permasalahan tersebut selesai, saya dimarahin habis-habisan sama orang tua, sehingga saya kapok untuk bolos lagi. Oke, masuk ke dalam masa remaja. Yang kita ketahui itu masa remaja itu tahapan lanjut dari masa kecil ya. Nah dimana masa remaja itu masa pertumbuhan, dan banyak sekali mengenal hal-hal yang baru di masa remaja ini. Salah satunya adalah wanita. Pada saat remaja ini saya mengenal JKT48, karena saya tahu sendiri kan, mbak-mbak di JKT48 itu pada saat itu sangat-sangat cantik, yang dimana membuat saya tertarik. Saya menjadi sebutannya untuk fans JKT waktu itu adalah wota. Saya menjadi wota selama 3 tahun, yang dimana dimulai pada saat SMP kelas 8 sampai kelas 12, kelas 1 SMA. Itu saya masih ngidol. Pengeluaran buat JKT48 itu gila-gilaan sih. Perkiraannya mungkin habis 2 juta lebih ya, bayangin anak SMP sampai SMA pengeluaran udah sebanyak gitu. Semua pengeluaran tersebut itu dikeluarkan untuk semacam mini event gitu, kayak handshake segala macem. Nah pada saat SMP juga saya mengenal anime. Di sini anime yang kenapa saya keluarkan Hotaru no Haka atau Grave of the Fireflies, karena anime ini sangat menarik karena bercerita tentang Perang Dunia Kedua, dan ini merupakan film anti propaganda terhadap anti perang pasca Perang Dunia Kedua yang diciptakan oleh Jepang. Nah pada masa remaja ini saya juga mengenal apa itu namanya cinta. Setelah saya mengenal cinta, akhirnya masuklah saya ke masa SMP dan SMA. SMP saya itu bernama SMP Unggulan. Lalu saya kemudian lanjut ke SMA. SMA saya bernama SMA Sasindang, di mana salah satu SMA nomor 1 favorit di Indramayu. Nah oke, kenapa saya memunculkan gambar sad boy? Karena pada saat itu SMA, zaman SMA itu adalah masa kelam saya. Karena di masa itu saya sedih juga sih, karena saya udah mengenal wanita, pernah punya pacar, putus. Akhirnya saya menjadi sedih karena ya saking sayangnya akhirnya dikhianati juga ya, sehingga buat saya agak-agak bingung gitu ya, sedih sad boy gitu. Nah untuk melampiaskan kesedihan itu, akhirnya saya mengenal Steam. Sebenarnya saya udah kenal Steam itu dari sejak SMP, yang dimana saya itu bermain Dota 2. Tapi karena ya game tuh nggak cuma buat main aja sih, nggak terlalu sering. Nah tapi pas saya main ini, saya lampiaskan kesedihan saya itu, kesedihan saya terhadap mantan saya itu melalui game yang saya dimainkan ini. Yang sering saya mainkan itu adalah Dota 2 dan CSGO, yang dimana Dota ini jam terbangnya sudah 1500 jam, dan CSGO ini sudah 1300 jam. Nah lalu setelah pasca putusnya saya dengan mantan saya itu, saya juga melampiaskan kesedihan dan kemarahan
kesedihan dengan menonton drama Korea. Ya selain saya wibu, saya juga nonton drama Korea itu. Saya sebenarnya terinfluence nonton drama Korea itu dari mantan saya, karena mantan saya itu dia seorang K-popers gitu. Nah, pada masa kini akhirnya setelah lulus SMA segala macamnya, akhirnya alhamdulillah saya terseleksi menjadi SNMPTN, salah satu peserta SNMPTN, dan saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi yang bernama Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah saya terima masuk ke dalam Universitas Brawijaya. Lalu pada saat ini saya sendiri itu menyimbangkan antara belajar dengan bermain game. Pada saat ini kenapa? Karena seperti tahu, kehidupan perkuliahan itu nggak mudah, sulit, dan lebih kalau sekarang itu lebih stres karena materinya yang mungkin susah dipahami, sehingga apabila salah satu otak aja yang bekerja itu bikin stres banget, dan itu dibutuhkan dan akhirnya dibutuhkanlah bermain game untuk menyimbangkan hal tersebut. Jadi ibaratnya game itu untuk melampiaskan stresan terhadap belajar gitu. Nah, pada saat ini masa kini ini saya ya berusaha menggapai gelar yang ingin dituju, yaitu sarjana hubungan internasional. Oke, lanjut. Oke, harapan saya adalah be a better person. Kenapa harapan saya itu untuk menjadi orang yang lebih baik? Karena pada saat ini saya merasa diri saya itu bukanlah orang yang baik. Saya merasa kalau saya itu masih adalah orang yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, saya ingin pada harapan ini saya semoga bisa menjadi orang yang lebih baik, karena saya percaya kalau apabila kita udah menjadi orang yang lebih baik, maka harapan kedepannya pun akan menjadi lebih baik. Oke, that's my life story. What's yours? Oke, segitu saja presentasi saya. Bila ada kesalahan kata ataupun grogi ataupun lemot ya tolong dimaafkan. Terima kasih.